Setiap orang punya timeline hidup yang berbeda-beda. So, nggak perlu terlalu terburu-buru ya. Kadang manusia itu sering lupa dengan apa yang mereka butuhkan. Iya nggak? Kita kadang gitu kan, saking banyaknya keinginan jadi lupa sebenarnya yang betul-betul kita butuhkan itu apa sih? Ditambah karena fokus kita teralihkan sama hal-hal yang kita pengen, jadi secara nggak sadar kita push diri kita untuk bisa berusaha mendapatkan keinginan itu. Kita bikin diri kita lelah dengan hal-hal yang sebenarnya nggak harus dilakukan oleh diri kita. Singkatnya, karena sesuatu yang hanya sekedar ingin, kita membebani diri kita dengan beban yang nggak semestinya. Di tengah jalan, kita baru deh ngerasa capek, frustasi, overwhelmed, bahkan burnout. Sehingga pada akhirnya kita jadi kurang bisa menikmati hidup. Dan biasanya nih, hal-hal tersebut nggak jarang loh penyebabnya itu karena kita FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Ada tetangga punya mobil baru, kita pengen. Sampai bela-belain kerja lembur bagai kuda biar gajinya nambah dan bisa kebeli mobil baru. Ada teman naik jabatan, kita pengen. Intinya, kita selalu ingin seperti orang lain. Tolak ukur kebahagiaan kita bukan lagi bersumber dari diri kita sendiri. That's why kebahagiaan kita menjadi tidak lagi sederhana. Oleh karena itu, biar nggak terlalu stres nih ya, sebenarnya kita bisa loh melatih diri kita untuk slow down. Semua ada waktunya. Kita harus sadar bahwa timeline hidup setiap orang itu berbeda-beda. And it's totally okay menjadi beda. Oke, lanjut aku mau share beberapa tips yang semoga tips ini bisa menjadi guide untuk kita tetap merasa baik-baik aja saat jalan yang kita lalui nggak sama dengan orang lain. Langsung aja ya. Yang pertama, refleksi diri. Selalu sempatkan untuk melakukan pertimbangan atau sederhananya selalu tanyakan setiap keputusan yang akan diambil. Entah itu memutuskan untuk membeli suatu barang, atau keputusan dalam menjalani pekerjaan, baik itu studi ataupun karir. Tanyakan secara mendasar kenapa kita menginginkan hal tersebut. Apakah memang hal tersebut adalah sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, ataukah sumber alasannya adalah dari orang lain? Entah itu ingin dapat validasi dari orang lain, atau sekedar ikut-ikutan aja biar gak merasa ketinggalan. Usahakan keputusan itu diambil berdasarkan alasan bahwa kita menginginkan hal tersebut, mengusahakan hal tersebut adalah karena hal tersebut bisa mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan diri kita. Perlu dicatat ya, kebahagiaan di sini bukan kebahagiaan sementara, tapi lebih ke rasa bahagia yang sekaligus bisa membuat hidup kita tenang. Selanjutnya yang kedua adalah pahami prioritas hidup. Hal ini sangat penting karena dari sini kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting untuk diri kita saat ini. Nggak semua hal harus kita dapatkan. Sederhananya, kalau yang kita butuhkan saat ini adalah makan, ya kita fokus bagaimana cara kita mendapat makanan. Jangan malah kita gunakan energi kita untuk mendapatkan sesuatu yang lain gitu loh. Segala sesuatu itu punya tahapan, begitupun hidup. Kalau nggak mau hidupnya berantakan nggak karuan, ya prioritaskan pikiran dan tenaga kita pada setiap tahap yang sedang kita lalui. Jangan loncat-loncat. Yang ketiga, menyediakan waktu tanpa sosial media. Tetapkan waktu di mana kita bisa menikmati kehidupan kita tanpa akses ke media sosial. Tujuannya apa? Ya, untuk mengurangi tekanan FOMO. Hindari membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain yang mungkin hanya terlihat baik di permukaan. Kita harus ingat ya, saat kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, orang yang kita kira hidupnya lebih bahagia, itu belum tentu benar. Kita hanya punya info sangat sedikit untuk bisa menyimpulkan kehidupan orang lain. Semua pencapaian itu pasti punya tantangannya sendiri. Dan kita nggak tahu apakah kita akan kuat dengan tantangan-tantangan tersebut ataukah tidak. Jadi lebih baik fokus pada kemajuan dan ketenangan diri sendiri ya.
Selanjutnya, yang keempat adalah kembangkan keterampilan JOMO atau Joy of Missing Out. Ini lawan kata dari FOMO ya. Pelajari bagaimana kita bisa menikmati waktu sendiri dan merayakan momen ketika kita memilih untuk tidak ikut serta dalam sesuatu yang tidak relevan atau bermanfaat. Kita mungkin bisa temukan hobi yang membuat kita merasa happy, relax, dan bisa menunjang pertumbuhan pribadi kita, baik itu dalam hal pemikiran ataupun kesehatan fisik dan mental. Yang kelima, kelola harapan. Seringkali FOMO muncul dari harapan yang tidak realistis. Sadarkan diri kita bahwa tidak mungkin untuk terlibat dalam semua hal. Tidak mungkin untuk merubah diri kita menjadi orang lain atau mencapai semua hal yang kita inginkan dalam waktu singkat. Kita pasti paham bahwa harapan hanyalah harapan, bisa terwujud ataupun tidak. Jadi, kalau kita paham bahwa kita adalah tipe orang yang sering sedih berlebihan saat sesuatu nggak sesuai harapan, ya kita harus cerdas dalam mengatur harapan kita. Selanjutnya yang keenam adalah lakukan evaluasi diri. Tinjau apakah tindakan dan keputusan yang telah kita ambil selaras dengan nilai-nilai yang kita anut. Apakah tindakan dan keputusan kita membawa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik atau sebaliknya? Apakah tindakan dan keputusan kita membawa kebahagiaan atau sebaliknya? Kita harus selalu membuka diri kita untuk bisa menyadari kekurangan atau kesalahan yang telah kita buat. Hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan self-talk atau berbicara pada diri sendiri. Yang ketujuh, jangan takut berubah. Jika memang setelah melakukan evaluasi kita menemukan banyak kekurangan atau kesalahan dalam diri kita, maka kita harus bergerak untuk memperbaiki. Tidak mengulangi hal yang salah, mempertimbangkan sesuatu yang lain untuk mengganti yang kurang. Intinya, hidup kita harus dinamis. Jangan takut dikatain karena kita melakukan perubahan. Terakhir adalah yang kedelapan, membiasakan diri untuk bersyukur. Bersyukur untuk apa yang kita miliki saat ini. Menghargai kehidupan yang kita jalani dapat membantu mengurangi perasaan kehilangan atau kekurangan. Oke, itulah tadi beberapa tips dari aku dan semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!